Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Strategi Pembangunan dan Partisipasi Publik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang gambar besar pengertian atau konsep partisipasi publik, ya, di mana dalam bahasa sistem politik demokrasi modern, publik atau rakyat atau masyarakat adalah pemilik kedaulatan yang memiliki keinginan tertinggi, ya, memiliki keputusan tertinggi, dan melimpahkan wewenang kepada pemerintah. Nah, dalam proses pelimpahan wewenang itu ada dua jenis, yang sifatnya representatif, teknis, dan ada yang sifatnya delegatif atau kebijakan. Itu yang menjadikan publik punya hak untuk berpartisipasi sebagai upaya, sebagai bagian dari aktualisasi haknya tersebut, tetapi juga partisipasi pembangunan itu sebenarnya juga membantu pemerintah, memberikan dukungan kepada pemerintah sehingga pemerintah memiliki kekuatan politik, kekuatan legitimasi yang lebih besar di dalam upaya menjalankan pembangunan. Nah, yang saya kira perlu di follow up oleh teman-teman adalah bagian perbandingan antara mekanisme tata pemerintahan modern dengan apa yang biasa kita baca dalam literatur politik Islam atau fikih politik, ya, relasi antara ummah dan qiyadah, kemudian implikasinya dalam proses pembangunan. Oke, lebih jauh lagi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang lebih detail lagi terkait dengan partisipasi publik. Ya, yaitu bahwa sebenarnya partisipasi publik itu tidak pejal, tidak utuh, tidak bulat, melainkan ada level-levelnya, ada tahapan-tahapannya. Ya, ada tahapan yang minim, ada tahapan yang maksimal. Nanti kita akan lihat, karena upaya untuk mendorong partisipasi publik dalam pembangunan tentu saja harus berangkat dari realitas di lapangan seperti apa. Apakah publik sejauh ini sudah punya ruang untuk berpartisipasi meskipun sedikit, atau sama sekali tidak ada, atau justru publik sudah memiliki ruang untuk partisipasi yang cukup bagus. Nah, dari situ nanti baru kita akan bisa menyusun strategi partisipasi publik dalam pembangunan. Ya, mari kita lihat bahwa partisipasi itu memiliki level-level, memiliki tingkatan, ya, karena ini adalah sebuah proses bagaimana publik terlibat di dalam menentukan target-target dan juga proses pelaksanaan pembangunan. Ya, ini adalah konsep yang ya bisa dikatakan lama, dikembangkan oleh seorang perempuan namanya Sherry Arnstein. Ya, ini seorang staf ahli menteri, staf ahli kementerian di Amerika. Menterinya pada waktu itu Kementerian Kependudukan, Pendidikan dan Kesejahteraan. Jadi satu, urusan kependudukan, urusan pendidikan, dan urusan kesejahteraan. Nah, dia menulis sebuah artikel pada tahun 1969. Dan sampai sekarang artikel ini menjadi titik balik atau menjadi cornerstone, menjadi batu penjuru bagi para desainer partisipatoris pemberdayaan masyarakat, bagaimana mengintegrasikan upaya pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi bagaimana menjadikan publik itu bukan hanya sebagai objek dari pembangunan,
melainkan sebagai bagian dari proses pembangunan. Dan yang menarik adalah Sherry Arnstein itu membuat skema di mana partisipasi itu sifatnya bertingkat. Nah, dia merumuskan tingkatan-tingkatan yang oleh para ahli dan para praktisi kemudian dilihat sebagai sangat sistematis dan applicable. Sistematis dalam arti konseptual, itu mewakili situasi-situasi di mana hubungan antara pemerintah sebagai penanggung jawab pembangunan dan publik atau masyarakat sebagai bagian permulaan dan akhir. Ya. Awal dan akhir pembangunan itu ada di publik. Ya. Awal pembangunan itu untuk memenuhi keinginan publik dan tujuan akhir dari pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan publik. Ya. Maka publik menjadi bagian yang perlu disertakan. Dan konsepnya Arnstein ini termasuk yang dianggap cukup realistis secara konsep bagus. Keliru. Secara konsep bagus ya, dan secara aplikasi itu juga masuk akal. Ya. Secara empirik masuk akal. Ya. Ada 8 tingkatan yang dirumuskan oleh Sherry Arnstein, ya, diawali dari proses yang paling rendah. Ini yang dia sebut sebagai proses manipulasi. Ya, proses manipulasi adalah di mana proses pembangunan itu menjadikan publik ini sebagai objek semata. Pemerintah tidak pernah berkonsultasi pada publik, tidak pernah memberitahu kepada publik, ya diam-diam saja. Nanti kalau publik bertanya dijawab ala kadarnya, kalau pertanyaannya serius ya kadangkala ditipu-tipu, kalau bertanya terus bisa ditangkap dan dipenjara. Nah ini tipikal dari pemerintahan yang otoriter, ya, di mana pemerintah merasa punya hak, merasa tidak perlu bertanggung jawab kepada publik, ya publik ini hanya sekedar objek saja dari kegiatan-kegiatan pembangunan. Ini sifatnya manipulatif. Pemerintah punya tujuan sendiri, rakyat tidak pernah diberitahu dan bahkan tidak pernah diajak bicara, sehingga kepentingan sebenarnya bukan kepentingan rakyat, tapi kepentingan rezim. Nah ini dalam kosakata demokrasi dikenal sebagai rezim otoritarian. Maksudnya maunya sendiri. Otoriter, ya semau-maunya sendiri. Oke, kemudian yang kedua, ada tahapan yang sedikit lebih mendingan, ya secara substansi sama, tetapi sebenarnya ya secara substansi sebenarnya sama, tetapi pada level komunikasi berbeda. Ini yang oleh Arnstein disebut sebagai level terapi. Nah, level terapi itu adalah ketika pemerintah itu mulai menjalin komunikasi dengan publik, menjelaskan apa yang dia lakukan, bahwa tujuannya baik. Tujuannya baik, ya caranya terserah nanti perkara hasilnya seperti apa, ya kita lihat nanti gitu ya. Tetapi paling tidak pemerintah itu sudah punya inisiatif untuk berkomunikasi kepada publik bahwa pada tahun ini kita melakukan ini, tahun depan akan melakukan itu. Ya, sehingga publik juga mulai terlibat paling tidak secara informasi. Tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah meskipun tidak bisa ikut campur, tidak ada ruang untuk terlibat, tetapi paling tidak sudah tahu ceritanya. Ya, pemerintah akan bangun jalan, pemerintah akan bangun jembatan, jalan itu untuk siapa kita tidak tahu, jalan itu duitnya dari mana kita nggak tahu. Ya, selesai kapan kita juga tidak tahu. Tetapi paling tidak kita tahu bahwa pemerintah akan membangun jalan. Ini adalah tahapan yang sedikit lebih tinggi namanya level terapi. Ya, ada tahapan ketika masyarakat itu ada lega karena tahu. Nah, yang lebih tinggi lagi adalah level informasi. Jadi tidak hanya apa? Tidak hanya sekedar diceritakan, tetapi ada tempat di mana masyarakat bisa mencari informasi. Ya. Sebenarnya apa sih yang dilakukan? Itu untuk apa? Jalan itu untuk apa?
kapasitasnya berapa lama akan dibangun, ya, sehingga masyarakat bukan hanya tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga tahu eh, objek dari yang dilakukan oleh pemerintah itu, tujuannya, kapasitasnya, apakah itu nanti bermanfaat untuk mereka atau tidak. Ya, siapa yang akan mendapatkan manfaat. Jadi sudah lebih detail. Ini sifatnya informasi. Pemerintah memberitahukan tidak hanya ceritanya, tetapi juga prosesnya. Nah, lalu tahapan yang lebih tinggi adalah ketika publik sudah mulai dilibatkan. Publik itu punya ruang untuk ikut bersuara. Untuk ikut bersuara, ya, didengarkan suaranya, diajak bermusyawarah. Perkara nanti mau dipakai atau tidak, ya itu urusan nanti. Yang penting pemerintah sudah bertanya kepada publik, kira-kira maunya publik itu apa? Atau disediakan forum di mana publik itu diundang untuk menyampaikan pendapat. Pemerintah sudah mulai memantau media massa, di mana orang-orang pinter di masyarakat itu menyampaikan pendapat, kan ya usulan ditampung oleh pemerintah, diterima oleh pemerintah. Ini tahapan yang sudah lumayan lah. Publik sudah punya ruang untuk bersuara. Perkara nanti diterima atau tidak ya berdoa bersama-sama. Gitu. Ini adalah tahapan yang lebih demokratis. Lalu yang lebih tinggi lagi, ini Arnstein punya istilah namanya placation. Placation itu artinya penempatan, dan penempatan itu keterlibatan publik untuk menunjuk, ya, ikut menunjuk konteks dari pembangunan itu di mana, kapan, oleh siapa. Nah, jadi musyawarah itu belum pada substansi, ya, tetapi lebih kepada ini kira-kira arahnya kemana. Siapa nanti yang mendapatkan manfaat. Ya, karena pembangunan kan tidak bisa rata, ya, atau tidak bisa rata dalam satu waktu. Misalnya harus bertahap ini dulu. Programnya apa? Pengentasan kemiskinan dulu, pemberantasan buta huruf dulu. Ini masyarakat sudah mulai diajak musyawarah dan diberi ruang untuk ikut berpendapat. Ya, pendapatnya ini menjadi bagian yang dipertimbangkan. Ya, ini adalah plakasi atau penempatan. Jadi masyarakat sudah bermusyawarah, dan di dalam permusyawaratan itu pemerintah memberi ruang pasti bahwa ada kuota pendapat publik atau masukan publik yang diakomodasi dan dipakai. Jadi bukan hanya ditampung, tapi benar-benar dipakai pada tingkat tertentu. Ya. Lalu ini bukan lagi pemerintah itu memberikan masukan, tetapi pemerintah menjadi partner. Ya. Kalau penempatan atau musyawarah penempatan ini otoritasnya masih pemerintah penuh. Ya. Tapi kalau kemitraan ini sudah berbagi beban, ya, berbagi tanggung jawab lah, berbagi tanggung jawab. Masyarakat punya tanggung jawab untuk mensukseskan pembangunan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan pembangunan, menyelenggarakan pembangunan dengan bermitra kepada masyarakat. Ini ruangnya jauh lebih besar, ya, hak masyarakat lebih besar, tapi juga menuntut kemampuan masyarakat, tanggung jawab yang juga lebih besar di pihak masyarakat. Karena kemitraan itu bisa jadi pemerintah mengajak masyarakat untuk berpikir, tidak hanya menuntut, tentu masyarakat juga dituntut untuk menyampaikan pemikiran yang konstruktif, yang kira-kira sejalan dengan perencanaan pemerintah, bagaimana menyelesaikan persoalan. Nah, katakanlah pemberantasan buta huruf, itu pemerintah porsinya berapa, masyarakat porsinya berapa. Nah, apakah nanti masyarakat pakai uangnya sendiri atau pakai uangnya pemerintah? Nah, kalau pemerintah sih maunya pasti masyarakat pakai uangnya sendiri. Nah, kadang-kala masyarakat mau
Kalau pemerintah tidak menyediakan subsidi, biasanya pemerintah untuk hal-hal seperti pendidikan, ya, itu kan bagian dari tanggung jawab bersama dari masyarakat. Tapi sebenarnya di banyak kesempatan sebenarnya itu ada anggaran dari pemerintah yang dialokasikan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan, kepada publik untuk menyelenggarakan program-program pembangunan sesuai dengan aspirasi publik sendiri. Pemerintah menyediakan uangnya, publik menjalankan sesuai kemampuannya dan sesuai keinginannya, sesuai cara yang dia pilih sendiri. Nah, ini adalah level yang sudah lebih tinggi, ini level canggih. Saya kira Indonesia pada dua kesempatan ini atau tiga tempat inilah pembangunan pemerintah itu secara undang-undang harus melibatkan masyarakat di dalam musyawarah. Nanti kita akan belajar ruang-ruang partisipasi, ya, ada ruang musyawarah ini yang paling dekat. Ya. Bagaimana ketika pemerintah menyusun rencana pembangunan itu melibatkan proses mengakomodasi atau menggali aspirasi publik. Lalu ada ruang di mana publik juga disertakan. Nah, ini biasanya bukan publik secara umum, tetapi kelompok tertentu, baik itu LSM, ormas, atau tokoh-tokoh intelektual, akademisi, ya, biasanya akan direkrut oleh pemerintah untuk ikut membantu secara teknis, ya, bagaimana penyelenggaraan pembangunan. Ini lebih teknis lagi. Lalu yang lebih tinggi, paling tidak di level-level tertentu, pemerintahan daerah itu pemerintah sudah mulai berbagi tanggung jawab dengan masyarakat. Masyarakat dilibatkan, silahkan memilih pembangunan seperti apa, ya, pelaksanaannya seperti apa, dan pemerintah membuka ruang untuk bekerja sama dengan publik, dengan masyarakat. Nah, lalu yang lebih tinggi. Nah, ini lebih tinggi lagi sifatnya, ya ini sepertinya masih di level yang di atas kita, tapi paling tidak kita harus tahu. Ya. Publik sudah mendapatkan limpahan kekuasaan, artinya otoritas pemerintahan itu benar-benar ada ruang di mana publik berpartisipasi secara langsung. Ya. Tentu ini pada aspek-aspek tertentu, ya, aspek-aspek tertentu misalnya pendidikan atau pemberdayaan sosial, ya, di mana publik bisa terlibat langsung. Pengembangan ekonomi, ya, itu ada ruang di mana memang itu sepenuhnya milik publik, ya, berkemitraan dengan pemerintah, tetapi itu levelnya lebih tinggi. Jadi publik sudah punya ruang untuk juga ikut menentukan arah pembangunan, pengelolaan pembangunan, itu publik benar-benar memiliki ruangan. Nah, yang terakhir adalah ketika tata pemerintahan itu yang berkuasa adalah publik. Nah, yang berkuasa adalah publik ini benar-benar sebenarnya lebih kepada bukan kemudian publik itu mengatur segala sesuatunya atau pemerintah sedikit-sedikit bertanya kepada masyarakat, tidak. Tetapi bagaimana proses-proses pembangunan, ya, seperti yang kemarin kita jelaskan, ya, proses-proses pembangunan ini nantinya benar-benar mengarah kepada kepentingan publik. Ya, untuk memastikan bahwa yang dilakukan pemerintah itu benar-benar untuk kepentingan publik. Dan publik berhak menegur pemerintah, membetulkan pemerintah, mendorong pemerintah untuk mengkoreksi, merevisi, menambah, mengurangi proses pembangunan ini dalam rangka menciptakan kesejahteraan publik. Ya. Memang benar-benar pada akhirnya tertuju kepada publik. Nah, inilah salah satu versi yang paling populer untuk melihat proses partisipasi dalam artian tahapan partisipasi. Nanti kita akan belajar secara lebih mendalam, ya,
di mana kondisi masyarakat itu berada, ini ada kaitannya dengan kapasitas masyarakat di satu sisi dan juga tipe rezim. Ya, apakah rezim itu, nah ini biasanya kalau masih di level ini ya, kalau levelnya masih di level ini masih belum demokratis ya. Ini sekedar memberi informasi atau apalagi hanya sekedar memberi kabar gembira, apalagi kalau sudah apa, manipulasi, ini levelnya masih rezim yang belum demokratis. Ya, kalau demokrasi pemula ya seperti di Indonesia itu paling tidak publik itu punya ruang untuk ikut bermusyawarah ya, atau ikut menentukan pada level tertentu ya, bagaimana pembangunan itu dijalankan. Ya. Lalu yang lebih tinggi, advanced democracy, demokrasi tingkat lanjut, yang tentu saja adalah bagaimana ketika publik itu menjadi mitra pembangunan, publik menjadi bagian dari pelaksana pembangunan, dan publik bahkan menjadi pemilik kekuasaan penyelenggaraan pembangunan. Ya. Nanti ada lembaga-lembaga di mana publik ikut mengawasi kinerja pemerintah, ya nanti kita akan lihat bagaimana ini diterjemahkan dalam bentuk kelembagaan-kelembagaan. Ya, ada kebebasan pers, ya, di mana publik boleh bersuara. Lalu ada ruang konsultasi, ya, ada lembaga-lembaga ya seperti pengawas publik yang sifatnya umum, ya, peraturan-peraturan di mana ya seperti KPK ya, itu bagian dari upaya untuk menjadikan pembangunan pemerintah itu semakin bertanggung jawab, pemerintah semakin transparan, sehingga nantinya ujung akhirnya bagaimana pembangunan itu benar-benar untuk kepentingan publik, diberi otoritas oleh publik, dan dalam proses pelaksanaannya benar-benar mengikuti apa keinginan publik. Ya, karena kembali lagi seperti sudah kita jelaskan sebelumnya, proses partisipasi publik itu di satu sisi menjadi hak bagi publik ya sebagai pemilik kedaulatan, di sisi lain juga memberikan apa, bantuan kepada pemerintah untuk memberikan dukungan dukungan apa, politik ya, dukungan legitimasi. Ya, sehingga semakin publik itu terlibat sebenarnya ini legitimasinya semakin kuat, dan semakin rendah tingkat partisipasi publik, legitimasi dari pemerintah itu juga semakin rendah karena itu semakin otoriter ya, semakin semaunya sendiri, semakin publik tidak pernah mendapatkan ruang untuk ikut berpartisipasi. Ya, itulah apa tahapan dari kebijakan publik, tahapan-tahapan dari partisipasi publik ya, yang nantinya akan kita pelajari lebih lanjut ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya, paling tidak tetapi pada kesempatan kali ini kita sudah punya gambaran ya kondisi partisipasi itu seperti apa. Ada situasi paling minimal di mana rakyat itu benar-benar atau publik itu benar-benar hanya menjadi objek pembangunan ya, nggak tahu jalan ceritanya, hanya situasi seperti ini. Tidak ada ruang untuk berekspresi, tidak ada ruang untuk menyampaikan pendapat ya. Kita lihatlah misalnya negara-negara seperti Korea Utara, saya tidak tahu Arab Saudi seperti apa. Negara-negara di mana publik itu ya nggak pernah mendapatkan ruang, semuanya dilakukan oleh elit, dan elit merasa publik itu ya hanya makmum saja, hanya objek dari pembangunan. Lalu ada tahapan-tahapan lebih tinggi di mana Indonesia masuk di situ, publik sudah dilibatkan, kadangkala dilibatkan dan diberi ruang untuk menentukan kebijakan, dan bahkan pada situasi tertentu sudah menjadi mitra bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan. Ini sebuah gambaran yang menggembirakan. Level demokrasi kita sebenarnya sudah ada di level itu, meskipun satu daerah ke daerah lain tidak merata ya, di tingkat
pusat juga antara satu sektor dengan sektor lain juga tidak merata. Tetapi paling tidak gambarannya ada di situ. Nah nanti untuk lebih tinggi lagi ada 2 level lagi yang tadi sudah kita ceritakan bagaimana publik itu menjadi bagian dari penguasa ya, punya ruang untuk ikut menentukan kebijakan dan bahkan jadi penentu. Ini kalau demokrasi kita sudah benar-benar maju, nanti segala sesuatu bukan dilaksanakan oleh publik, tetapi benar-benar publik itu punya mata yang terbuka setiap saat dan setiap saat pemerintah selalu berkonsultasi dengan publik. Yang mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Kita berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.